Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam ini teman-teman. Hari ini tanggal 10 Agustus 2021. Malam ini kita akan masih belajar bahasa Inggris. Kita naik ke level selanjutnya ya. Di structure 4. Nah, structure 4 ini kita akan membahas tentang auxiliary verb. Auxiliary verb ya. Nah, auxiliary verb itu banyak ya, komposisinya banyak. Pertama, ini sudah saya rangkumkan dan sudah saya juga buatkan contoh kalimat. Nanti di akhirnya saya akan buatkan latihan untuk teman-teman ya. Oke. Berikut ini ringkasannya untuk auxiliary verb ya. Jadi auxiliary verb itu adalah kata kerja yang terdiri ya dari can. Can itu artinya dapat atau bisa atau mampu. May, selain artinya itu bulan Mei, Mei ini juga bisa berarti boleh atau mungkin. Kemudian ada will. Will ini berarti akan, tapi ini will ini hanya bisa dipakai oleh subjek selain I dan we, selain saya dan kita. Kemudian ada juga yang namanya shall. Shall ini juga artinya akan, tapi ini khusus dipakai untuk subjek I dan we. Jadi ini ya perbedaannya teman-teman antara will dan shall. Kemudian ada yang namanya must. Must itu harus. Kemudian have to juga harus. Di sini saya kasih note structure 1. Jadi untuk subjek-subjek yang kemarin kita pelajari di structure pertama, maka dia bisa memakai have to. Sedangkan has to kebalikannya yaitu artinya tetap sama harus, tapi dia dipakai untuk subjek-subjek yang ada di structure kedua. Buat teman-teman yang baru join di video ini, teman-teman bisa scroll mundur sedikit, silakan lihat di materi saya sudah tuliskan structure 1 ya, simple present tense. Oke. Now please read after me ya teman-teman ya. Can, may, will, shall, must, have to, has to. Ada yang mungkin masih bingung ya, apa perbedaan must, have to, dan has to. Jadi di antara ketiga ini, walaupun dalam bahasa Indonesia ini diartikan dengan harus, tapi biasanya kalau untuk have to dan has to ini condong bermakna lebih tegas ya, atau lebih keras ya. Nih di sini lebih mengikat. Oke. Nah di sini ada beberapa note ya yang teman-teman harus ingat. Pertama, setelah kita memakai auxiliary verb ini, maka pemakaian huruf S atau IS itu dihilangkan. Nah, buat teman-teman yang masih belum paham apa maksudnya ini pemakaian S atau IS ini dihilangkan, silakan teman-teman mundur kembali di pembelajaran structure kedua ya, di simple present tense. Jadi kan biasanya kalau kita memakai subjek he, she, it singular, biasanya untuk kata kerjanya itu kita akan pakai S atau IS ya setelah kata kerja pertama. Nah, tapi kalau misalnya subjek-subjek tersebut he, she, it singular, dia bertemu dengan auxiliary verb ini, maka tidak perlu memakai huruf S atau IS. Nah, ini catatan kedua, ini adalah contoh bentuk negatif ya dari auxiliary verb. Misalnya cannot, maka ini bisa disingkat menjadi can't. Kemudian ada will not menjadi won't. Jadi ini singkatannya ya teman-teman. Oke, sekarang
Ini udah saya buatkan contoh kalimat yang sangat simpel, sangat sederhana. Kita mulai dulu dengan kalimat-kalimat yang sederhana dulu ya, sebelum kita membuat kalimat yang lebih ribet, lebih complicated ya. Jadi ini di sini saya harus pergi. Saya itu subjek, harus itu adalah auxiliary verb, kemudian pergi itu kata kerja ya. Nah, untuk kalimat positifnya kalau kita terjemahkan menjadi I must go. I must go. Kemudian negatifnya menjadi I must not go. Kemudian kalimat bertanya positifnya must I go. Kemudian bertanya negatif tinggal ditarik ya ke depan, mustn't I go. So this is a very simple example, dan di bawahnya ini I have some drills for you ya. Saya punya beberapa kalimat, teman-teman silakan kerjakan untuk latihan 3 kalimat ini. Nanti kita akan jawab pada sesi video berikutnya ya. Di next video insya Allah mudah-mudahan besok kita akan langsung jawab. Nomor 1 ini latihan ya. Dia laki-laki bisa berenang. Nomor 2, kami akan pergi sekarang. Nomor 3, mereka harus berbohong. Okay, so these 3 sentences you should change into 4 forms ya, like this ya. Positif, negatif, positif bertanya, dan positif negatif bertanya. Jadi 3 kalimat di bawah ini adalah tugas teman-teman. Silakan terjemahkan menggunakan rumus yang seperti ini dengan menggunakan 4 bentuk ya, 4 bentuk kalimat, yakni positif, negatif, bertanya positif, dan bertanya negatif. Jawabannya akan saya jawab pada next video setelah video ini. Oke? Nah, mudah-mudahan penjelasan simple ini bisa dicerna oleh teman-teman atau adik-adik atau teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris online. Mudah-mudahan dengan kalimat yang simple dan rangkuman yang singkat seperti ini teman-teman bisa mencerna dan memahami. Oke, sekarang kita mulai baca dulu untuk memperlancar kembali ya. Oke, please read after me. Can, may, will, shall, must, have to, has to. I must go. I must not go. Must I go? Mustn't I go? Okay, don't forget, this is your homework. This is a drills for you. Have a nice day teman-teman. Selamat belajar. Tetap semangat ya di masa pandemi ini. Tetap manfaatkan waktu untuk belajar. Thank you for watching. Jangan lupa teman-teman kalau paham dengan video ini dan suka, silakan share video ini ke teman-teman. Dan jangan lupa di like ya videonya dan subscribe buat kalian yang baru mampir di channel ini. Assalamualaikum.